Syahira bersiap membuka restonya. Kemarin, ia sudah menutup resto seharian. Banyak pelanggan tetapnya yang merasa kecewa. Sebagian besar pelanggan tetap resto itu adalah laki-laki. Resto kecil itu hanya memiliki 4 orang personil karyawan, termasuk Syasha. 2 orang di bagian dapur, 2 orang di bagian pelayanan konsumen. Syahira bekerja di dapur bersama asistennya, Uni. Sementara Erika di bagian kasir, Nur yang melayani pesanan dan menyajikannya. Gadis itu memulai usahanya dari bawah. Meskipun sangat ramai, ia masih belum mau melebarkan usahanya dengan membuka cabang. Ia masih takut. Bagaimana jika ia tidak bisa mengelola 2 resto sekaligus? Pasti akan banyak masalah. Yang paling parah, mungkin ia bisa mengalami kebangkrutan. Sudah baikan, Mbak? Sudah, Rick. Bahan-bahan di dapur sudah mau habis, tolong kamu telepon supplier kita, perintah Syahira. Baik, Mbak. Syahira dan Uni sudah selesai membersihkan bahan-bahan. Mereka siap menerima pelanggan. Nur datang memberikan pesanan. Ini, siapa yang memesan? Syahira tidak pernah menerima pesanan seperti itu. Di resto, ia memang tidak memasukkan menu itu. Saya sudah bilang, Mbak. Tapi, pelanggan bilang, Mbak pasti bisa membuatnya, jawab Nur seperti yang diucapkan pelanggan pertama mereka hari ini. Saya memang bisa, tapi menu ini tidak ada di daftar. Kita tidak bisa membuat pengecualian, ucap Syahira dengan kesal. Sudah, biar saya temui dia. Sambil membawa kertas bertuliskan pesanan siomay kuah, ia pergi menghampiri pelanggan yang memesan menu tersebut. Siomay kuah adalah makanan favorit Syasha saat SMA. Ia sering membelinya di jalan ketika pulang sekolah. Permisi, Mas. Laki-laki itu tidak mau menoleh, ia menatap keluar jendela. Dengan menahan kesal, Syasha kembali bicara. Saya tidak bisa membuat pesanan Anda, Mas. Kenapa? Tanya pria itu sambil menoleh. Ken. Kedua mata indah itu membulat. Sejak tadi, ia bertanya-tanya dalam hati. Siapa yang memesan menu itu? Mau apa lagi kemari? Bertemu denganmu sayang, jawab Kenandra dengan santainya memanggil, sayang. Kata sapaan saat mereka pacaran dulu. Kata yang membuat wanita itu melarang Randy memanggilnya dengan kata itu. Jangan menggangguku, Ken. Pergi dan biarkan aku hidup tenang seperti kemarin. Jangan muncul di hadapanku lagi. Syahira berbalik pergi. Kau bilang ingin menjadi koki yang andal? Apa menu sederhana itu saja kamu tidak bisa? Tanya Ken memprovokasi. Akan aku buatkan. Setelah itu, tolong pergi dari sini. Syahira melangkah cepat menuju dapur. Ia membuat pesanan Ken. 1 porsi siomay kuah, tersaji dalam waktu setengah jam. Syahira memerintahkan Nur menyajikannya. Setelah makanannya habis, Ken membayar, lalu pergi dari resto sesuai perintah Syasha. Resto ditutup lebih awal. Mereka kehabisan bahan dan supplier mereka mendadak mogok mengirim bahan-bahan masakan. 4 supplier mereka melakukan mogok bersamaan hari ini. Mereka kenapa ya, Mbak? Seminggu yang lalu masih baik-baik saja, ucap Erika. Mereka menolak telepon dariku. Aku harus temui mereka. Jika mereka ingin berhenti menyuplai bahan masakan kepada kita, seharusnya mereka memberitahu terlebih dulu. Kalau mendadak seperti ini, pelanggan kita kecewa jadinya, geram Syasha. Mereka sudah bekerja sama selama 2 tahun. Selama ini tidak ada masalah antara mereka. Lalu kenapa tiba-tiba saja mereka mogok? Syahira merasa ada yang tidak beres. Ia pergi menemui supplier resto SKP, tapi semuanya tidak ada di tempat. Toko mereka juga ditutup. Ada apa sebenarnya? Tanya Syahira dalam hati. Ketika pulang ke restonya, beberapa preman berdiri di depan pintu resto. Siapa kalian? Minggir. Aduh, galak sekali. Pantas saja, bos kami menyukaimu. Perkenalkan. Kamu tidak perlu mengingat nama kami satu persatu. Yang perlu kamu ingat adalah, kami anak buah bos Jarwo. Aku tidak peduli siapa bos kalian itu. Yang harus kalian tahu, resto ini milikku, dan aku tidak menyambut kalian. Pergi. Syahira berteriak mengusir mereka. Para pedagang di sekitar memperhatikan mereka, tidak ada yang berani membantu. Jarwo dikenal sebagai kepala preman di daerah itu.
Dia sangat kejam, tidak takut pada pihak berwajib. Siapa yang berani berkata buruk tentangnya, mereka berakhir tragis. Karenanya, mereka memilih diam. Kamu harus ikut dengan kami, Bak Cantik. Laki-laki yang paling berkuasa di antara mereka itu terlihat sangat ditakuti oleh anak buah yang lain. Tangkap dia. Grab. Dua orang preman mencekal pergelangan tangan Syahira. Lepaskan aku. Kalian akan masuk penjara jika menangkapku seperti ini. Ini penculikan, ucap Syahira menakut-nakuti mereka. Namun, mereka semua justru menertawakan Syahira. Bawa dia ke mobil. Tidak. Tolong. Syasha berteriak meminta tolong. Namun, semuanya hanya bisa memandang iba ketika Syahira ditarik masuk ke dalam mobil. Tidak ada yang menolong gadis itu. Saat mobil itu pergi, Ken tiba di depan resto dengan mobil putihnya. Penjual buah-buahan segera menghampirinya dan memberitahukan bahwa Syasha dibawa mobil hitam yang baru saja pergi. Tanpa membuang waktu, Ken segera menyusul mobil itu dan menghadangnya. Dua orang preman turun dari mobil untuk menghajar Ken. Dalam waktu 1 menit, mereka terkapar dihajar oleh Ken. Keluar kalian! Seru Kenandra. Ia menantang dua orang preman yang masih di dalam mobil. Satu orang memegangi Syahira, satu orang memegang kemudi. Preman yang duduk di belakang kemudi itu turun lebih dulu, sedangkan yang satunya turun sambil memegang Syahira. Buk! Buk! Keduanya saling melayangkan tinju, menendang, dan mencoba mengalahkan lawan mereka. Satu tendangan terakhir, membuat preman itu terkapar. Tinggal satu orang yang memegangi Syahira. Orang itu juga yang merupakan ketua mereka yang ditugaskan kepala preman untuk membawa Syahira ke markas mereka. Sialan! Berani sekali kamu mengganggu kesenangan Bos Jarwo. Akan aku remukan tulang-tulangmu itu. Ia melepaskan tangan Syahira, lalu maju menghampiri Ken. Syahira melarikan diri secepat yang ia bisa. Ia tidak peduli apa yang akan terjadi pada Ken. Yang ia pikirkan hanya pergi dari mereka. Syahira tidak ingin berurusan dengan para preman dan juga tidak ingin terlibat lagi dengan Ken. Gadis itu meninggalkan Ken yang sedang bertarung begitu saja. Ia tidak peduli apakah Ken menang atau kalah. Tidak berpikir bagaimana jika dia terluka di tangan ketua preman. Ia membenci Ken. Brak! Syahira membuka pintu resto, melangkah masuk dengan kaki gemetar, lalu mengunci pintu. Ia menelepon Erika yang tinggal tidak jauh dari resto. Tidak butuh waktu lama, gadis itu sudah tiba di resto. Mereka bicara di kamar Syahira di rooftop. Dengan amarah yang memuncak, ia mengira para preman itu sengaja dibayar oleh Ken untuk menculiknya, sehingga Ken bisa datang dan berpura-pura menyelamatkannya. Erika pun jadi marah mendengarnya. "Mah, sedang bicara apa?" tanya Devan yang baru bangun tidur siang. "Tidak ada sayang. Mama tidak bicara apa-apa, ya kan Tante Rika?" "Iya. Mama sedang bicara soal makan malam nanti," jawab Erika. Mereka pikir aku anak kecil yang polos dan imut?" "Haha. Aku sudah mendengar semuanya. Orang bernama Ken itu sudah mengganggu Mama Syasha. Aku akan membuat perhitungan dengannya." Tatapan mata Devan begitu misterius. Apa yang akan dilakukannya pada Ken? Tidak akan ada yang menyangka, Devan si kecil itu bisa membalas dendam. Devan, Davin, merupakan anak yang jenius. Mereka lebih mudah memahami sesuatu, termasuk situasi Syahira saat ini. Devan sudah menyiapkan siasat untuk mengerjai Ken, jika laki-laki itu datang. Ia belum pernah bertemu dengan Ken, tapi dari cerita Syahira saja, ia sudah menyimpulkan kalau laki-laki itu jahat. Devan tidak suka jika ada orang yang mengganggu Syahira.